Halo, selamat datang di Kongko United TV. Manchester United menang 1-0 melawan West Ham di Liga Inggris Premier League ya. Menurut gue ini game yang cukup solid untuk Manchester United ya. Walaupun kita nggak golin ya, gol yang ada adalah dari own goal Craig Dawson, tapi secara overall attacking movement kita sangat bagus ya, pressingannya juga bagus. Ya kita menguasai pertandingan lah kalau gue bisa bilang ya. Terutama di babak pertama, ya West Ham nggak dapet chance sama sekali ya. Kita benar-benar ngotakin mereka ya. Dan, ada 2 peluang emas yang menurut gua harusnya gol ya, satu peluang emas dari crossingannya Greenwood ya, itu cakep banget crossingannya, sangat pinpoint akurat, tapi, Rashford gagal mengeksekusi ya, padahal tinggal di header doang itu dia kosong, point blank ya, kiper udah out of position, tapi nggak kena gitu sama sekali. Kalau dia kena aja ngarah ke arah gawang udah pasti itu gol dari Rashford ya, crossingan dari Greenwood. Dan yang kedua adalah, peluang emas dari Greenwood ya, dia ini, nembak dari luar kotak penalti bener-bener ujung banget, bener-bener pas gitu loh di tiang jauh, tapi, Fabianski berhasil menyelamatkan ya, ketepis sedikit di jari dia dan akhirnya bola nggak gol ya. Kalau nggak salah kena tiang terus, jadi corner ya. Babak pertama jadi walaupun kita lihat ya nggak banyak, apa ya, jelas West Ham mainnya itu sangat defensif ya. Kalau gue bisa lihat juga bahkan kadang formasi dia pas defense itu ya 6-3-1, jadi bukan cuma 5 back lagi di belakang, tapi 6 back di belakang, bisa bayangin ya. Bisa bayangin seberapa susah Manchester United harus berusaha untuk mengupas pertahanan, West Ham. Tapi gue lihat beberapa movement-nya kita sangat bagus ya, terutama di bagian kiri ya, terutama di bagian kiri. Bagian kanan sama sekali nggak kelihatan, ya sorry aja. Dan James, gue nggak ngerti dia di mana ya. Dan yang gue nggak ngerti lagi ya kenapa kalau kita pas lagi nyerang dari sebelah kiri, dan James tuh bener-bener apa ya, bener-bener wide gitu loh, bener-bener selalu ke kanan gitu loh. Dia bener-bener kayak ngendok di garis 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 lapangan. Kalau kita lagi nyerang di kiri harusnya si Danjep jangan jangan terlalu wide, bener nggak? Kalau nggak orang juga nggak bisa switch ke dia, passing ke dia, nggak kelihatan gitu terlalu jauh. Ya jadi Danjem sih di babak pertama menurut gua sih, dan juga ya overall sih Danjem sebenarnya kurang bagus lah kalau gue bisa bilang ya. Babak kedua, masih sama ya, awal-awal kita masih menguasai pertandingan, masih bagus lah attacking moment segala macam, tapi kita dapat gol dari own goal ya, Craig Dawson. Itu corner dari Bruno Fernandes ya, kalau nggak salah Bruno Fernandes kena sedikit ke McTominay, dan Craig Dawson ya itulah dia heading mengarah ke gawang sendiri ya. Jadi itu benar-benar ya pure 100% adalah own goal, bukan golnya dari McTominay ya. Tapi setelah itu kelihatan West Ham lebih ngegas ya setelah dia kalah, setelah kebobolan 1 gol dia lebih ngegas, jauh lebih ngegas, dan kita lebih santai mainnya ya. Mmm, apa namanya, ya tapi walaupun begitu kita masih dapat banyak peluang yang bagus itu dari counter. Bahkan kalau gue bilang Greenwood mainnya sangat bagus sekali ya di game ini ya, walaupun dia nggak ngegolin ya, dia hampir ngegolin lagi di babak kedua dari counter, kena tiang, ya, kena tiang luar lagi, kan sayang ya benar nggak. Jadi aduh, ya tapi anyway kalau menurut gua sih ini game yang kita layak menang ya, kita layak menang, harusnya ya kita menang ya, kalau sebenarnya sih bisa 3-0 ya, jujur aja sih ya bisa 3 gol sebenarnya. Cuman ya keberuntungan nggak berada di posisi kita lah hari ini ya. Walaupun lumayan beruntung sih dapat own goal, tapi harusnya kita bisa menang lah gitu aja sih gue bilang. Karena kita ada kita create chances ya, bukannya kita nggak ada peluang sama sekali, kita ada peluang, kita ada 2 atau 3 atau ya 3 peluang emas lah yang harusnya itu gol gitu loh, ya. Cuman ya Fabianski menurut gue performanya cukup bagus juga di game ini. Oke, satu kritis yang gue langsung mau ngomong ya dari Ole ya, kenapa Ole dia melakukan substitusi nggak ya? Kalau nggak salah dia nggak melakukan substitusi sama sekali loh di sini loh. Bentar kita lihat dulu. Tidak ada substitusi sama sekali. Nah ini yang gue mau kritik sedikit sama Ole. Ya, ini orang sudah gila gitu ya kalau gue bilang ya. Satu, gue kurang setuju Rashford mainin. Oke lah kalian bisa ngomong, oh ini nggak ada pilihan, nggak ada pilihan, nggak ada pilihan. Kita tuh selalu ada pilihan sebenarnya ya kan. Selalu ada pilihan ya. Cuman ya gitu. Rashford semoga nggak ada apa-apa ya, itu satu ya. Karena gue jujur mendingan istirahatin Rashford di 1 game, 2 game, ketimbang dia cedera 1-2 bulan. Dan problemnya adalah yang gue bikin khawatir adalah ankle ya kan. Oke, sering lah orang kena ankle segala macam, tapi Rashford kan pernah ada history, ada sejarahnya cedera ankle, dan itu 1-2 bulan loh bisa dia tuh out ya. Jadi menurut gue ini terlalu beresiko. Kenapa dia nggak diganti Rashford? Ya kenapa nggak diganti? Masukin lah si itulah bener nggak Ahmad Diallo. Ya, atau anyway
ya kita harusnya bisa gitu loh, bener nggak? Ya harusnya bisa. Gue nggak ngerti kenapa nggak ada substitusi sama sekali, ya kita tahu jadwal sangat padat ya, apalagi baru main di, hari Jumat kemarin, bener nggak? Senin udah main lagi nih. Jadi menurut gua sih ini kesalahan dari Ole ya, di mana dia harus manage, kebugaran dari pemain, tapi dia satu tetap maksain main Rashford ya. Oke, semoga aja Rashford cuman ya keseleo dikit atau apalah, semoga ya, semoga. Tapi kenapa nggak ada substitusi sama sekali? Ya, kenapa nggak ada substitusi sama sekali? Itu yang gua nggak ngerti dari Ole. Ya ini benar-benar resiko yang sangat berbahaya ya, apalagi jadwal sangat padat. Ya mungkin dia mikir bentar lagi udah mau international break, jadi dia, oh ya udah nggak apa-apa. Tapi anyway, menurut gue sih harusnya tetap ada substitusi karena sangat beresiko sekali untuk ya pemain-pemain kita cedera gitu loh ya, sangat beresiko sekali. Anyway, oke, kita lihat performa individual ya. Dean Henderson cukup solid mainnya, ya nggak banyak dites juga ya dari West Ham. Kalau coba kita lihat statistik bentar ya, nggak ada yang on target ya, semuanya off target. Nggak ada yang di save juga. Jadi sebenarnya Dean Henderson nggak banyak pekerjaan juga di belakang, tapi dia ada beberapa lah ngambil crossingan-crossingan yang krusial ya. Jadi dia nggak nunggu di save dari defender kita ya. Luke Shaw mainnya cukup solid hari ini, ya bagus lah kalau gue bisa bilang, beberapa crossingan krusial bisa dibentikan sama dia. Dalam segi maju pun one-two-nya dia atau kerjasamanya dengan Marcus Rashford sangat-sangat bagus hari ini. Maguire, Lindelof mainnya bagus. Lindelof ada ngepatahin counter attack-nya si West Ham ya, dua kali lah minimal itu di babak kedua ya. Dan juga Maguire banyak sekali melakukan intercept-interceptan crossing yang sangat berbahaya ya. Jadi Maguire kemajuan dia benar-benar mau apa ya, jatuhin badan lah untuk intercept bola ya. Biasanya kan dia paling males tuh, bola lewat diliatin aja. Tapi kali ini dia berbeda. Hari ini dia berbeda. Crossingan-crossingan yang low itu dia mau gitu loh ngambil. Ya dia jatuhin badan atau apa, mau dia ngambil. Ya, jadi menurut gue sih itu Maguire, Lindelof main bagus. Tapi kalau gue bisa pilih, Maguire main sedikit ya lebih bagus lah dari Lindelof kalau bisa bilang ya. Karena banyak sekali yang krusial crossingan krusial dia berhasil ngeblok gitu loh, benar nggak? Wan-Bissaka kurang ya kalau gue bilang ya hari ini, standar lah ya, sebenarnya sedikit kurang tapi standar karena dari segi maju kerjasamanya kurang bagus sama Daniel James, entah kenapa nggak gitu kelihatan ya mereka berdua. Dari segi defensif pun kadang gue suka lihat ada ini ya, salah positioning lah dari Wan-Bissaka ya, terutama pas Benrahma udah masuk sama siapa tuh lagi tuh namanya tuh, Benrahma sama Lanzini udah masuk, kelihatan Bissaka sedikit kewalahan ya dalam defending ya. McTominay sama Fred, kalau gue mau kasih poin, ada dua belah pihak nih, ada dua belah cerita lah kalau gue bisa bilang ya, McTominay sama Fred. Pada sebelum kita ngegolin atau on goal ya, sebelum on goal McTominay sama Fred kelihatan cukup bagus ya, dimana ya si West Ham parkir bus atau parkir pesawat lah ya atau apa, itu dia cukup bagus ya. Jadi mereka nggak terlalu kena pressingan. Cuma pas setelah on goal, West Ham mainnya kan lebih ngegas ya, lebih nge-pressing, high press segala macam. Gue nggak melihat McTominay Fred bisa mengalirkan bola dengan baik ya, nggak bisa. Kalau menurut gue sih bahkan banyak kehilangan bola di situ gitu loh ya kan. Kecuali kita melalui counter attack ya, melalui proses counter attack. Kalau nggak nunggu mereka nggak high press ya, baru kita bisa keluar untuk nyerang. Ya, kalau di luar dari itu pada saat West Ham high press, gue nggak melihat McTominay Fred bisa ngalirin bola. Ya ini problem klasiknya McTominay sama Fred. Ya jadi mereka gue masih lihat nggak bisa lah untuk menghandle high press, permainan high press dari lawan. Ya jadi gue nggak melihat itu. Jadi kalau gue bilang main bagus atau enggak, menurut gue 50-50, standar lah, nggak bagus, nggak jelek juga. Ya. Kita ngomongin Daniel James dulu ya. Daniel James jelas hari ini gue nggak lihat dia sama sekali main ya, jujur aja ya. Babak pertama sama sekali nggak kelihatan dia megang bola. Terus babak kedua paling cuma 10 menit terakhir doang yang lumayan ya. Ada satu doang yang run, satu run doang lah kalau gue bilang yang cukup bagus, masuk kotak penalti, dia crossing lah gitu lah. Jadi cuman itu doang. Bahkan di babak kedua dia harusnya kita harus bisa ngegolin lagi tuh. Sebenarnya harus bisa ada peluang emas lagi dari counter attack di mana dia nyuri bola ya, itu bagus. Tapi dia bawa bola itu udah empat pemain kita lawan dua defendernya si West Ham. 4 pemain kita, tapi dia nggak bisa ngepassing dengan benar. Ya dia malah passing ke Bruno, which is nggak salah juga kalau dia takut ngepass ya ke orang lain.
Tapi dia ngepas ke Bruno-nya itu nggak tepat gitu loh, malah ngepas ke belakangnya Bruno, bukannya ke depannya dia gitu loh, atau nggak pas ke dia. Jadi ini Daniel James sih menurut gue sih permainannya jelek sekali hari ini, yang nggak kelihatan sama sekali ya. Crucial mistake juga pada counter attack, dimana kita harusnya bisa ngegolin ya, 4 lawan 2, bayangin aja tuh, bener nggak? Itu harusnya kita gol. Tapi ya gitulah, intelijensinya Daniel James masih patut dipertanyakan ya. Tapi bagusnya di ya 5-10 menit terakhir dia main cukup oke ya, tapi tetap secara overall Daniel James mainnya jelek banget hari ini. Ya Bruno Fernandes mainnya juga standar rata-rata ya, bahkan sedikit di bawah rata-rata. Banyak banget salah passing. Untuk Bruno Fernandes salah passing menurut gue sih itu nggak masalah ya, karena dia suka banget melakukan true pass atau long ball atau segala macamnya. Tapi kan kita harus lihat dong akurasinya seperti apa ya. Apakah dia passing akurat tapi nggak ada yang lari? Nah kalau menurut gue itu akurat gitu ya. Tapi kalau dia passing yang udah simple pass aja dia salah passing gitu loh, bener nggak? Sering banget 2-3 kali simple pass tuh Bruno salah gitu. Jadi kalau gue bilang Bruno sih sedikit di bawah rata-rata, tapi oke lah gamenya. Dan dia hampir ngegolin sekali ya dari shootingan dari luar kotak penalti ya. Kalau saya gue lupa lah menit keberapa, tapi ya overall Bruno ya standar lah ya, sedikit di bawah rata-rata. Marcus Rashford menurut gue cukup berbahaya ya pas nyerang ya. Harusnya bisa ngegolin tapi dia nggak ngegolin. Kerjasama sama Luke Shaw sangat bagus ya. Gue nggak tahu apakah dia masih ada faktor cedera atau enggak, tapi sih kalau gue lihat dia main sih sama 90 menit sih, kecuali di menit-menit akhir itu kayaknya sih oke ya, kayaknya nggak ada kesakitan atau larinya nggak ada yang aneh atau gimana gitu. Jadi semoga aja lah dia nggak ada cedera atau apa, atau udah selesai cederanya. Cuman anyway Marcus Rashford sedikit di atas rata-rata ya, nggak stellar performance banget, tapi ya sedikit di atas rata-rata lah kalau gue bilang mainnya. Dan menurut gue sih man of the match adalah Mason Greenwood. Dan Mason Greenwood ini wah, Martial sih masa depannya sih makin pertanyakan ya di MU ya. Bagus banget Greenwood main ya, yang dia kurang cuma 1 gol ya, bahkan dia harusnya bisa assist itu kalau Rashford ngegolin ya lewat heading di babak pertama. Semua movementnya ya, semua ya dia berani memanfaatkan space segala macam ya, dan tembakannya pun juga cukup akurat hari ini ya, walaupun ya satu ke tepi satu kena gawang. Harusnya dia bisa ngegolin lah hari ini ya, cuman dia kurang hoki aja. Jadi Greenwood sih mainnya bagus banget. Gue sih kalau gue milih Greenwood sebagai man of the match jujur aja, walaupun dia nggak ngegolin ya. Um, dan bahkan gue bilang dia udah, kita harus cari winger kanan lah intinya sih ya. Jangan mainin Greenwood di kanan lagi. Greenwood itu posisinya striker. Dan masanya Martial, kalau gue bilang sih kalau Greenwood jadi striker, gue jauh untuk hari ini pun gue lihat Greenwood jauh lebih bagus dari Martial ya. Setidaknya dia punya finishing tuh bagus gitu loh, bener nggak? Walaupun nggak ngegolin, tapi nggak ngarah ke kiper, dia ngarah ke sudut mulu, ke pojok mulu gitu loh nembaknya. Ya, jadi Greenwood sangat bagus sekali, dan gue pengen lihat lagi Greenwood jadi striker ya. Biarkan dia percaya diri jadi strikernya Manchester United ya, karena menurut gue finishing dia jauh lebih bagus dari Martial. Mungkin pengalaman nggak sebagus Martial, tapi Martial ya kita tahu sendiri musim ini benar-benar ancur-ancuran. Dan musim depan ya kalau Greenwood kayak main kayak begini terus sebagai striker, Martial sih bisa ya, menurut gue sih udah susah lah di Manchester United ya. Anyway overall sekali lagi gue bisa bilang game yang sangat layak kita menang ya, sangat layak kita menang. Ya sayangnya aja kita nggak ada gol ya, golnya dari on goal. Kurang beruntung banget ya, Mason Greenwood sama Marcus Rashford itu ada kali 2-3 gol yang harusnya kita bisa ngegolin, dan juga peluang ngegolin dari counter attack yang dimana Daniel James salah passing ya. Jadi menurut gue sih kita sangat layak untuk menang. Ya gitulah, semoga aja kita nggak ada yang cedera, semoga aja semua pada fit ya, karena kita ketemu Milan nanti di kandang Milan nggak bakal gampang. Dan gue sih masih sangat kecewa ya sama Ole, kenapa nggak ada substitusi sama sekali ya. Ya gue nggak peduli lah dia tahu apa di belakang atau apa, tapi tetap aja game sangat padat gitu loh, harusnya dia substitusi ya. Marcus Rashford minimal harus diistirahatin, dia baru aja balik dari cedera malah main full ya. Sedikit kecewa sih kalau gue bilang sih ya. Anyway udah sekian video dari gue. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.